Ibu, bisakah membantuku? Ada apa nak? Apa yang perlu ibu bantu? Bisakah ibu menjelaskan mengenai hak asasi manusia? Aku tidak begitu paham. Oh, seperti itu. Mari biar ibu jelaskan. Hak bisa diartikan sebagai kewenangan untuk berbuat. Kemudian hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan. Tapi nak, selain hak asasi manusia, ada pula kewajiban asasi manusia, yakni sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apakah seseorang bisa mendapatkan haknya tanpa melakukan kewajiban, Bu? Tentu tidak bisa nak, karena hak dan kewajiban saling berkaitan. Ketika seseorang mendapatkan haknya, maka tidak boleh melalaikan kewajibannya, nak. Aha, aku mengerti, Bu. Lalu mengapa HAM bisa tercetus, Bu? Hal yang melatar belakangi HAM lahir. Yang pertama, adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat manusia. Kedua, berkembangnya kesadaran manusia untuk menghormati sesamanya. Hal ini juga yang diajarkan dalam setiap agama. Ketiga, adanya faktor sejarah terjadinya penjajahan kelompok manusia yang satu terhadap kelompok manusia yang lain. Kemudian, adanya kecemburuan sosial karena ada masyarakat biasa yang tidak memiliki hak-hak tertentu dibandingkan para bangsawan atau pejabat. Bagaimana? Apakah kamu sudah mulai paham? Oh, seperti itu, Bu. Aku mulai mengerti sekarang. Lalu ciri-ciri hak asasi manusia itu apa saja, Bu? Ada 4 ciri-ciri, yaitu bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi, nak. Baik, Bu, aku mengerti. Terima kasih penjelasannya. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, ciri-ciri dari hak asasi manusia. Ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, hakiki, artinya hak asasi manusia melekat sejak lahir. Bahkan, ketika seseorang tersebut masih berada dalam kandungan ibu, ia sudah memiliki hak asasi manusia yang paling mutlak, yaitu hak untuk hidup. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada pihak yang lain. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua haknya, baik dalam hak asasi ekonomi, hak persamaan hukum, hak asasi politik, dan sebagainya.